Nah, ini beberapa buku yang dari tahun 2001, 2003 saya beli ya, saya baca. Ini yang membuat saya kembali membuka-buka buku ini ya, karena di YouTube ya, di WA Group itu banyak berita mengenai krisis resesi yang akan terjadi 2023. Serem katanya ya. Cuma kalau kita amati ya, krisis-krisis itu kan terjadi di tahun 67, 77, ya, 87, terus 97 ya. Baht, peso, ringgit, rupiah terdevaluasi ya. Nah, terus tahun 97, setelah itu tahun 2008 ya, subprime mortgage ya, Lehman Brothers. Terus saya memprediksikan bahwa 2019, 2018 akan terjadi krisis, yaitu krisis COVID ternyata ya, itu terjadi krisis juga. Nah, setelah itu kalau saya mikir ya, krisisnya nanti terjadi lagi di 2028. 2023 belum, nggak ada apa-apa kalau menurut saya ya, menurut saya. Tahu nih saya kan orang goblok ya, nggak ada pendidikan apa-apa. Wong cuman ya baca-baca kayak gini lah ya. Cuman ini ada beberapa buku yang cukup baik ya. Ini di sini. Ini Relative Real Money. Di sini dia mengatakan bahwa banyak orang mengeluarkan uang berlebihan ketika membeli mobil. Nah, ini kenapa saya sampai sekarang nggak punya mobil ya. Yang punya mobil istri saya. Saya pakainya motor sama sepeda sama jalan kaki. Kenapa? Males saya beli mobil itu STNK-nya mahal. Terus nilai depresiasinya besar, terus cost operasionalnya besar ya. Terus buat apa? Saya juga nggak kepake. Ya itu. Kalau istri saya lain, dia kan butuh ya untuk keluarga kan. Ya udah. Tuh. Terus semakin banyak orang pilot karena hidup mewah. Nah, ini hidup mewah nih ya. Jadi kalau misalnya nih ya, dari sudut pandang seorang bediler seperti saya ya, kepengen sih beli Vanware Bow atau apa itu ya, Daystate ya, yang bagus-bagus yang harganya 50 juta, 80 juta. Tapi kita harus berpikir uang segitu kalau kita misalnya investasikan ke bank, masuk deposito atau yang lain kan dapat bunganya lumayan. Mendingan kita beli senapan yang murah meriah, berkualitas dan mampu untuk sarana kita berlatih menembak misalnya gitu. Ya itu hidup mewah. Terus ini, sebuah rumah bisa berharga lebih mahal dari perkiraan Anda. Di sini tulis apalagi kalau beli rumahnya pakai utang bank ya, KPR atau yang lain ya. Tapi kalau misalnya memang rumahnya untuk ditinggalin sih nggak masalah. Kepepet daripada nggak punya rumah, ya masa kalah sama kelomang yang punya rumah. Emang saya kan nggak punya rumah, rumahnya nebeng di mertua, ya kan, rumah pemberian apa, bukan pemberian, pinjaman dari mertua ya. Nah, ini buku yang cukup bagus, yang pertama. Yang kedua, ini mempersiapkan dana pendidikan anak ya. Kita tahu ya, inflasi yang terbesar nih bukan inflasi sembako atau yang lain, tapi inflasi pendidikan. Ya, pendidikan yang dulu harganya misalnya masuk kuliah 7,5 juta, sekarang jadi 500 sampai 700 juta misalnya untuk fakultas tertentu. Ini di sini kita harus persiapkan benar-benar ya, mengamankan betul-betul dana yang untuk pendidikan anak. Jangan sampai dana kita ini terdepresiasi, terdevaluasi ya, kalah oleh inflasi dan lain-lain. Nih. Terus Save or Sorry, ini buku ini bagus sekali nih ya. Di sini tulis kesejahteraan finansial sepenuhnya berada di tangan Anda. Di sini ditulis ya sikap mental sukses ya. Jadi seseorang memiliki mental sukses atau enggak, dia terlihat ada yang berprinsip, aduh udahlah saya dari keluarga miskin ya akan miskin aja. Salah, jangan kayak gitu ya. Dan itu sikap mental yang harus kita perbaiki itu ya. Waduh uang segitu mana bisa tercapai. Salah, sedikit demi sedikit bisa jadi bukit ya. Nah, ini di sini juga dibahas mengenai investasi-investasi yang konservatif, moderat maupun yang high risk misalnya. Jadi banyak yang di YouTube itu segala macam setelah mengatakan krisis 2023 segala macam, nanti di akhir-akhirnya mereka menyarankan untuk misalnya membeli polis asuransi atau saham A, B, C segala macam ya itu setiap orang lain-lain. Kembali buku ini ya. Ini di sini ada poin-poin yang bagus ya. Ini ada kesalahan psikologis orang tua yaitu menganggap anak sebagai investasi. Nah, di sini ditulis berharap anak segera bekerja setelah selesai sekolah. Ya, ada sekolah-sekolah tertentu yang kalau sudah selesai tidak bisa langsung bekerja karena ada misalnya ikatan dinas atau yang lain ini ya. Terus di sini ini ya, di sini menganggap bahwa sekolah yang mahal, yang tinggi akan memberikan penghasilan yang tinggi juga. Ini belum tentu padahal. Dan ini ada kesalahan-kesalahan orang tua dalam mengamankan biaya pendidikan untuk anaknya. Misalnya ya, ada orang tua yang berpikir, wah ini duitnya ada duit nganggur, ya udah diinvestasikan misalnya, ya dipinjemin ke orang lain dengan bunga yang tinggi. Taunya orangnya nilep duitnya misalnya. Akhirnya anaknya nggak bisa sekolah tinggi karena duitnya udah ketilep orang sih, ya itu ya. Jadi kadang-kadang hindari kerakusan, ketamakan. Ini penting sekali nih ya. Ini melindungi tabungan dari
hedging ya, jadi untuk inflasi dan kita menghindari devaluasi misalnya. Dan kita juga harus berpikir misalnya asuransi pendidikan ya, nanti misalnya asuransinya keluar dapat uang sekian, kita jangan melihat dari hari ini ya, karena uang yang keluar itu kita sesuaikan dengan tahun dia keluar, uang itu tuh bernilai berapa, kita harus melihat inflasinya per tahunnya berapa untuk biaya pendidikan anak ini ya, inflasinya tinggi loh. Jadi kalau misalnya kita melihat ketakutan-ketakutan yang seringkali ditimbulkan karena adanya resesi 2023 segala macam, kalau menurut saya itu 2023 nggak akan ada perbedaan besar, nggak akan ada masalah. Kita tetap pada fokus konsentrasi apa yang kita lakukan, ya kan? Tetap menabung, tetap bekerja dengan rajin, fokus, ya. Hati senang, pikiran sehat, badan sehat, ya itu aja. Seperti shooter, kalau misalnya kita mau shoot 53 meter, kita harus fokus. Kita tahu peluru kita seperti apa, power senapan kita segimana, jaraknya berapa, kemudian kita tahu titik impactnya berapa, ya. Dan masing-masing senapan beda-beda. Misalnya ya masing-masing orang ini kayak senapan. Ada yang misalnya big game ya, powernya gede, tapi dia 3000 PSI hanya bisa shoot misalnya 15 kali. Sementara yang ini tidak terbatas ya pompa, tapi dia hanya bisa menembak sasaran yang kecil. Ya itu kita harus berpikir juga. Ya tiap orang itu beda-beda. Nah itu nggak bisa disamaratakan dengan teori-teori yang dikatakan itu. Apa yang saya katakan juga hanya berlaku mungkin untuk diri saya atau yang lain, tapi untuk orang-orang yang lain belum tentu bisa tepat, ya kan? Karena kan beda. Sama seperti senapan. Saya bilang ini gini 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 gini, ya itu bisa untuk senapan saya, tapi kalau untuk senapan yang lain ya each person is a new textbook kan. Setiap orang yang baru itu textbook yang baru. Sama dengan setiap senapan itu punya karakter lain-lain walaupun pabriknya sama. Ini yang bikin sama, bikin lagi karakternya bisa beda. Oke. Salam satu laras teman-teman ya. Ini pandangan orang bodoh dari segi senapan dan segi ekonomi yang apa istilahnya hanya belajar dari buku-buku yang di pasaran aja ya.